Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramdan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari virtual oscilloscope ya. Jadi teknologi semakin canggih, sekarang pun kita bisa melakukan simulasi ya menggunakan oscilloscope virtual ini. Langsung saja kita akan menjelaskan bagian-bagian dari tombol-tombol atau fitur-fitur yang ada di virtual oscilloscope ini ya. Pertama di sini ada minimize dan maximize ya. Jadi memang seperti halnya di aplikasi lain ya, kita bisa menampilkan minimum atau maksimum ya tampilannya, membesar atau diperkecil seperti itu. Langsung di sini ada centang pertama itu to LFGS. Tick this check button to connect to LFGS atau low frequency generators to the oscilloscope. Ya, jadi centang kotak ini untuk menghubungkan dua LFGS ya atau generator frekuensi rendah ya. Selanjutnya kotak kedua itu ada two DC generators. Tick this check button to connect to DC power supplies to the oscilloscope. Ya, jadi centang kotak ini untuk menghubungkan dua catu daya DC. Ya, jadi kalau kita memang melakukan pengukuran DC, maka kalau memang ingin double ya, centang kotak ini. Selanjutnya ada LFG dan DC generator. Ini kolaborasi dari keduanya. Take this check button to connect a low frequency generator and a DC power supply to the oscilloscope. Default choice. Ya, jadi centang kotak ini untuk terhubung generator frekuensi rendah dan catu daya DC. Nah, inilah tampilan dari layar oscilloscope ya. Ada layarnya, power off, keterangan channel 1-2-nya, time diff, volt diff, dan ada juga untuk pilihan AC, DC, ground ya, untuk pengaturan posisi vertikal ya, secara vertikal, secara horizontal dan sebagainya. Jadi ini adalah merupakan yang digunakan ya for visualizing electrical signal ya, digunakan untuk menampilkan sinyal listrik ini. Nah, untuk bagian pertama di sini ada on off ya, power ya. Jadi digunakan untuk mematikan atau menghidupkan. Lalu di sini ada the screen of the oscilloscope is where the input signal are displayed. The display signal are moveworms. The vertical axis representative the voltage, and the horizontal axis represents the time. Ya, jadi ini merupakan layar oscilloscope ya, di mana memasukkan sinyal tampilkan ini untuk sinyal vertikal atau sumber vertikal itu mewakili voltase, sedangkan untuk sumber horizontal mewakili waktu ya, seperti itu. Jadi di sini dikatakan bahwasanya each square is a division diff ya. Jadi setiap kotak ini nah di sini keterangannya subdivision equals 0,2 diff ya. Jadi masing-masing sub di sini sama dengan 0,2 diff ya. Jadi kan ini garis-garis ini ya, maksudnya itu garis-garis ini. Satu kotak itu terdiri dari 5 garis, yang mana satu garis itu bernilai 0,2 diff. Seperti itu. Lalu di sini ada channel selector ya. This is used to select the input to be displayed on the screen. Ini digunakan untuk memilih masukan yang akan ditampilkan ya. Ada channel 1, channel 2 atau bahkan dua-duanya, dual. Ini adalah tampilan dari volt diff ya, channel 1 dan channel 2. The oscilloscope has two inputs and can trace the two input signal simultaneously or separately ya. Jadi memiliki dua input dan dapat melacak ya dua input tersebut secara bersamaan atau terpisah.
Selanjutnya di sini ada input ya, masing-masing channel memiliki inputnya masing-masing ya. Anda bisa menghubungkan probe ini ya, kedua ini. Each channel has an input where you can connect the probe. Selanjutnya ada AC, DC, dan ground ya, pemilihan selektor AC ya, ground dan DC. When this is set to AC ya, the DC part of the signal is filtered out. When the selector is set to ground, the screen will display 0 volt. This is used for calibrating the zero level of the display. When the selector is set to DC ya, the entire signal will be displayed ya. Jadi ada pilihan AC, DC, dan ground ya. Bagian AC dari sinyal adalah disaring ya, filter out. Ketika memilih diatur ke ground ya, layar akan ditampilkan 0 volt ya. Ini digunakan untuk kalibrasi tingkat 0 ya. Jadi kalau memang menggunakan kalibrasi ini biasanya langsung ground ya, gunakan pemilihan ground. Selanjutnya ada vertical sensitivity ya. Each channel has its own vertical sensitivity, which is the scale to which the input signal is tracked on the screen. In other words, it determines how many volts are represented in a vertical division. Setiap saluran ini memiliki sensitivitas vertikal sendiri ya, yang mana merupakan ruang yang sinyal input dilacak pada layar. Dengan kata lain, itu menentukan berapa volt ya yang dipresentasikan dalam bagian vertikal. Seperti itu. Selanjutnya ada Y pops ya. Ini Y position ya. Each channel has a knob for displacing the signal upwards or downwards. Jadi vertikal ya, bawah naik atau turun. This is useful in the measurements and comparison of signals ya. Ini berguna dalam pengukuran dan perbandingan sinyal. Ya, jadi kita bisa atur posisi gelombangnya naik turun. Selanjutnya ada invert button. Ya, ada invert button ini. This is used to invert flip to the signal vertically. Ya, ini digunakan untuk membalikan sinyal tegak lurus. Ada time diff ya, horizontal sensitivity. Use this knob to change the time scale on the horizontal axis. In other words, this determines how many milliseconds or microseconds are represented in a horizontal division. Jadi gunakan knob ini untuk mengubah skala waktu pada sumbu horizontal ya. Kalau tadi vertikal, sekarang horizontal. Dengan kata lain, ini menentukan berapa banyak millisecond ya, atau mikrodetik yang dipresentasikan dalam pembagian mendatar ini ya. Lalu ada sweep button. This is used to turn off or on ya, the sweeping. If the sweeping is off, the screen will display a luminous dot ya. Otherwise it will display a curve ya. Jadi kalau memang posisinya off ya, dia hanya akan menampilkan titik ya. Seperti itu. Titik luminous ya. Jika tidak, akan menampilkan sebuah lengkungan ya. Kalau on, akan menampilkan sebuah lengkungan. Selanjutnya ada expose ya. This knob to displace the waveform horizontally ya, to the left or the right. This is useful in measurement. Jadi yang Y untuk vertikal, X untuk horizontal ya, ke kiri atau ke kanan. Jadi kita bisa atur gelombangnya ke posisi kiri atau ke posisi kanan. Selanjutnya ada intensity ya. Use this knob to control the intensity of the luminous lines display on the screen. Gunakan knob ini untuk mengontrol intensitas dari garis bercahaya yang ditampilkan pada layar nanti ya. Oke, selanjutnya, nah ini ada low frequency generator
Jadi tampilan ya yang bisa kita lihat ketika kita ingin mengubah jenis dari gelombang yang akan ditampilkan ya. This is instrument supplies three types of electrical signals: sinusoidal, triangular, and rectangular. The frequency, amplitude, and the DC offset can be adjusted. Ya, jadi di sini kita juga bisa memilih jenis gelombang yang akan ditampilkan, ya, jenis biasa, jenis segitiga, jenis segi empat ya. Di sini juga sudah disediakan bagaimana kita mengatur frekuensi, amplitudo, dan offsetnya. Untuk frekuensi ini seperti biasa cara settingnya diputar ya. Lalu juga bisa memilih frekuensi yang sudah disediakan dari 100 Hz sampai dengan 1 mHz. Nah, ini adalah tampilan on-off switch ya. This is used to turn on or left or off the low frequency generator. Untuk on-off ya. Lalu ini yang tadi saya jelaskan jenis gelombang yang bisa kita pilih ya, jenis sinusoidal, triangular, atau rectangular. Lalu ada frekuensi ya, you can rotate this knob to vary the value of the frequency of the output signal dengan cara memutar kiri ke kanan atau kiri ya, diatur, atau juga bisa memilih dengan yang sudah disediakan. Ya, Anda bisa memilihnya 100 Hz sampai dengan 1 mHz ya, 1 MHz. Ada amplitudo ya, you can rotate this knob to vary the value of the amplitude of the signal. DC offsets ya, you can rotate this knob to vary the DC offset of the output signal. A DC offset is a contrast voltage value added to the signal. Ya, bisa memutar knob ini untuk memvariasikan DC offset sinyal keluaran. Terakhir ada output. Ya, this is where we must connect the wire to get the output voltage from the generator. Inilah di sini kita harus menghubungkan kabel ke generator untuk mendapatkan tegangan ya. Nah, lalu di sini juga ada screen keterangan ya. The screen of the low frequency generator. This is where the information about the output signal is displayed ya. Informasi mengenai signal keluaran. Pertama ada keterangan 250 Hz ya. Ini menampilkan frekuensi dari sinyal keluaran dalam Hz. Lalu ada this displays the amplitude of the signal in volts ya. Menampilkan amplitudo dalam sinyal volt. Lalu ada jenis gelombang yang sedang digunakan. Ini kebetulan sinusoidal ya, jenis gelombang sinusoidal atau bentuk biasa. Lalu di sini juga ada DC shift ya, ini menampilkan offset DC dari sinyal dalam volt. Nah, lanjut ke DC power supply ya, ini tampilan DC power supply. This device delivers a constant adjustable voltage ya. Jadi tegangan bisa kita atur menggunakan DC power supply ini. Seperti biasa ada power off ya atau on. Lalu ada voltage, rotate this knob to vary the output voltage ya. Bisa diatur kita settingannya seperti apa. Max current ya, maximum current. This knob is used to limit the output current ya, digunakan untuk limit ya, untuk kita gunakan batasannya sampai angka berapa gitu ya. Ya, jadi dalam percobaan ini bisa tidak pernah membutuhkannya sejak input impedansi oscilloscope ya. Jadi pada intinya ya, ini untuk mengukur untuk membatasi tegangan output ya. Lalu ada output ya, probe positif negatif ya. This is where the connecting wires are connected. Jadi dihubungkan positif atau ke negatif.
The screen of DC power supply, ini tampilan dari power supply DC ya, ada ampere dan volt. Nah, ini untuk voltnya ya, menampilkan tampilan volt. Ini untuk tampilan dari maximum output current in amperes ya, jadi tampilan untuk tegangan ya, tegangan output, arus listrik output, arus listrik ya, outputnya ditampilkan di sini dalam bentuk ampere. Nah, jadi itu gambaran bagian-bagian dari virtual oscilloscope ya. Kita langsung ke simulasi ya, kita coba nyalakan. Nah, ketika dinyalakan tampil kedua garis ya, seperti itu. Channel 1, channel 2, lalu kita misal DC saja. Nah, jadi bisa mengatur kiri kanan ya, kalau X ini, X pos ini. Kalau Y pos katanya vertikal. Oh, intensity itu untuk ini ya, keterangan dari terang atau tidaknya dari gelombang ya. Nah, ini tampilan untuk 2 DC generator, LFG dan DC. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Kita bisa memilihnya segitiga atau kotak-kotak ini ya. Lalu ini kita bisa gunakan 1 kHz. Maka di sini pun tampil frekuensinya, kita bisa atur amplitudo. Nah, amplitudo kita kecil saja, offset. Kalau kita ingin geser kanan kiri berarti ini ya. Nah, lalu ini juga kita bisa atur time dip-nya, all dip-nya. Oh, ini yang kita gunakan channel 1 ya, jadi yang ini berarti yang bisa kita setting. Kita di 5, di 1, di 200, di 1 aja, di 2 ini ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini untuk intensity. Ini knob ya, knob probe positif, probe negatif ya. Mungkin sekian dari saya, sedikit penjelasan mengenai bagian-bagian dari filter oscilloscope. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.